Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-babu tsani al-muslimuna yarawna rabbahum fil akhirah bil 'ain. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Yusuf bin Musa qala hadatsana Asim bin Yusuf al-Yarbu'i qala hadatsana Abu Shihab qala hadatsana Ismail bin Abi Khalid qala an Qais bin Abi Hazim qala an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum ayana. عندك يا مدار الحديث في حديث جرير على من Qais bin Abi Hazim بين هذين الحديثين ولكن الذي يأتي بلفظ أيانا من تفرد به Abu Shihab وهو محاله mahaluhu thiqah. طيب يعلمهم شيئا من أمر دينهم. Di saat dia Nabi Muhammad mengajari mereka, di antaranya Abu Musa, dari perkara agama. Maka di sini kita memahami, di saat kita tadi membaca matan misalnya, kok tidak disebutkan dari Abi Musa qala Rasulullah au anin nabi kama daiman wa abadan. Fadukira huna fil matan ungdur an Abi Musa wa kana yu'allimuhum min sunnatihim. Apa maknanya di sini? Maknanya dulu Nabi mengajari mereka dari sunnahnya. Idan mada, idan al-marfu. Dan dalil yang lebih mendekati dan lebih jelas atas tasrih dakarahu al-Ajuri fi syariah. Maka di kitab Asy-Syariah al-Ajuri lebih menjelaskan an Abi Musa al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahimtum al-an? Idan makna wa kana yu'allimuhum min sunnatihim bimakna al-marfu' ila qauli Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fabaina yuhadithuhum id sakhasat absaruhum. Maka di saat Nabi berbicara dengan mereka, id sakhasat absaruhum. Kemudian sebagian dari sahabat yang mendengar dari Nabi, Nabi membacakan sesuatu wejangan, nasihat ataupun muhadarah yang penuh dengan ilmu, karena ucapannya adalah sunnah, perbuatannya adalah sunnah, dan itu bukan dari perbuatan Muhammad tetapi dari Allah. Seperti Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah Nabi Muhammad melaksanakan perbuatan dan ucapan kecuali wahyu yang diwahyukan. Fabaina yuhadithuhum id sakhasat absaruhum. Maka apa yang diinginkan di sini? Di saat Nabi mengajari mereka dan sakhasat absaruhum. Apa makna sakhasat absaruhum? Apa maknanya? Maka sakhasat absaruhum, sakhasa bibasar ila kada wa kada bimakna irtafa'a wa fataha ainuhu duna an yutrifa bihima muta'ammilan au munzaijan. Maknanya sakhasat absaruhum, bahwa mata-mata mereka mendongak melihat kepada suatu objek yang tidak berkedip. Itu makna sakhasat absaruhum. Seperti suatu perkara yang mengejutkan, maka menoleh kepada suatu tempat dan matanya membelalak, tidak berkedip, maka itu yang diinginkan dengan sakhasat absaruhum. Kenapa? Muta'ammilan au munzaijan. Dikarenakan ta'ammul, memperhatikan. Dan ini adalah seperti para buaya yang jalan-jalan ke mal, ke pasar, maka mereka melihat bunga-bunga trotoar,
sakhasat absaruhum, maka matanya membelalak, tidak berkedip, terfokus kepada bunga trotoar yang liar. Maka ini contoh dari sakhasat absaruhum, mata yang membelalak, mengalihkan pandangan, dan yata'ammal, maknanya fokus kepada objek yang dia lihat, sehingga dia jalan terbentur pintu dari mall yang bening. Dipikirnya pintu masuk, brak, ternyata tertutup pintunya yang sebelah kiri, saking beningnya, karena melihat objek tadi, bunga trotoar yang liar. Maka ini contoh sakhisat absaruhum. Dan makna sakhisal absar, ada yang memalingkan. Fahada naqul kama fi qoulihi ta'ala, di saat Allah berfirman, liyaumin taskhasu fihil absar, maka kami mengakhirkan adab itu liyaumin taskhasu fihil absar, di hari di mana mata-mata semua manusia akan terbelalak. Dan makna taskhasu fihil absar fi hadhihi surah telah ditafsirkan oleh Qatadah. Qala Qatadah fi qoulihi ta'ala liyaumin taskhasu fihil absar sakhasat fihi wallahi absaruhum fala tartaddu ilaihim, maka mata mereka membelalak dan tidak dikembalikan pandangan mereka, terus memandang, yata'ammal, dari apa? Rasa takut. Di saat di hari kiamat ditampakkan api neraka di hadapan mereka, maka liyaumin taskhasu fihil absar, pada hari itu, di hari kiamat, di mana semua mata-mata manusia dalam keadaan terbelalak, maka melihat adab dari Allah, dari api neraka yang belum mereka masuk kepadanya, terbelalak. Di antara mereka ada yang menyesal, oh seandainya dulu kami melaksanakan amal-amal soleh, oh seandainya kami dulu melaksanakan menuntut ilmu agar mengamalkan amal soleh dengan benar dan agar diterima amal-amalnya. Maka penyesalan dan penyesalan dari semua yang melihat api neraka, menyesali dari perbuatan yang telah dilakukan semenjak dulu. Maka ini poin pendalilan dari ucapan Qatadah kepada ayat liyaumin taskhasu fihil absar, menjelaskan makna di dalam hadis dari hadis ini. Ma askhasa absarakum anni qalu al-qamar. Apa yang memalingkan mata-mata kalian sehingga terbelalak kalian berpaling ke arah yang lain? Al-qamar, ya Rasulullah, bulan purnama. Maka ini makna dari askhasa absarakum, yang memalingkan pandangan-pandangan kalian dan kalian terfokus kepadanya, sesuai dengan ucapan Allah tadi dari Qatadah, liyaumin taskhasu fihil absar ay sakhasat fihi absaruhum fala tartadu ilaihim, maka tidak dikembalikan pandangannya, maka mereka terbelalak semua melihat adab Allah. Iya dan billah. Maka sanad ini datang dari Qatadah dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr wa huwa ibnu Mu'ad, dari Yazid wa huwa ibnu Zurai, dari Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah, dari Qatadah. Maka sanadnya sahih. Bishr ibnu Mu'ad al-Aqdi thiqah, dan Yazid ibnu Harun imam, dan Sa'id ibnu Abi Arubah imam min athbatinas, dari Qatadah. Maka sanad ini thiqah. Maka di sini Qatadah menggambarkan bagaimana makna taskhasu fihil absar, mata mereka terbelalak, dan begitu pun di dalam hadis ini. Maka kembali kepada hadis ini, disebutkan dari Abi Musa, fabaina yuhadithuhum, di saat Nabi meriwayatkan hadis kepada mereka,
memberikan ilmu kepada mereka, id syakhasat absaruhum. Kemudian mata-mata mereka terbelalak melihat kepada sesuatu. Qala ma askhasa absarakum anni. Nabi menanyakan, apa yang memalingkan mata-mata kalian dari hadisku? Qalu al-qamaru. Maka mereka mengatakan rembulan. Tentunya yang diinginkan wallahu alam rembulan yang purnama. Seperti di hadis-hadis yang terdahulu dari Jarir, innakum satarawna rabbakum kama ra'aita hadal qamar. Maka kisahnya hampir sama seperti hadis Jarir yang terdahulu dan hadis-hadis tentang melihat rembulan. Qala, ini poin pendalilannya, fa kaifa idza ra'aitumullaha azza wa jal jahratan. Maka kalau kamu sekarang memalingkan pandangan-pandangan kamu terbelalak melihat rembulan yang indah bercahaya di malam yang gelap, dan bahkan memalingkan dari pembicaraan saya melihat rembulan, maka bagaimana pada saat itu jika kalian melihat Allah jahratan? Fakadzalika huna lafdu jahratan barakallahu fikum hada syahiduna fi hadal hadis. Maka di sini di hadis Abi Musa al-Asy'ari aina asyahid, bahwa Allah dilihat dengan kedua mata. Fi hadis alladhi marra an Jarir ibni Abdillah mada iyanan wa huna jahratan. Faidan makna jahratan ay iyanan, melihat Allah dengan jelas dari kedua matanya. Hada huwa syahid. Fa'ala hada narji ila lugatil arabiyyah. Dzakarahu Ibnul Mandur fi Lisanil Arab. Al-jahrah ma dhahara wara'ahu jahratan lam yakun bainahuma sitrun. Maka makna dari jahrah lam yakun bainahuma sitrun, pemandangan yang jelas, tidak ada di antara yang dipandang dengan yang memandang sitrun, penghalang. Seperti tadi, masa khasat absarukum, apa yang menyebabkan kalian memandang terbelalak? Al-qamar ya Rasulullah, rembulan yang full moon. Maka mata-mata kaum muslimin yang berada pada saat itu, para sahabat, terbelalak memandang kepada keindahan rembulan, bulan purnama. Maka ini makna dari jahrah. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu bagaimana kalian melihat Allah jahratan, dengan kedua mata kalian, kalian akan terpesona, kalian akan terperangah. Hada huwal makna wa hada huwa syahid. Wa ala hadal makna ay makna kama dzakarahu Ibnul Mandur huwa qaulus salaf lam yakun bainahuma sitrun. Hada kama tafsir al-ayah min qaulis salaf fi qaulihi ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah, di saat Musa dimintai oleh pengikutnya agar menampakkan Allah. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wa id qultum, di saat kalian mengatakan wahai Bani Israel, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak beriman kepadamu wahai Musa